Realisasi itu benar-benar poin-poin yang normatif yang Oke, Bang Maki, terkait adanya berita kemarin di salah satu media online juga terkait ada sidang ex karyawan dari mantan karyawan dari Bang John, menanggapinya seperti apa nih Bang? ya kalau dari pemberitaan itu kan hanya dari kita lihat hanya dari satu pihak ya. Harusnya pemberitaan itu kan dikonfirmasi juga untuk kedua belah pihak. Maka itu kami di sini di kantor PT Lima Sekawan, kami di sini bersama para karyawan. Di sini ada office boy dan ada juga apa posisinya? Resepsionis yang dimana sudah 2 tahun dan sudah 3 tahun, yang artinya sudah cukup lama ya. Kita juga di sini akan menepis isu-isu yang tidak sehat ya, di mana ada gaji yang tidak UMR. Gaji yang tidak UMR itu tidak mungkin gitu. Karena mungkin hanya perhitungannya saja ya. Sedangkan di divisi marketing itu kan ada take home pay, ada dari penjualan gitu, yang dimana kita juga kemarin di pengadilan dari jaksa juga memperlihatkan bahwa gajinya saudari Septia itu ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, dan sempat juga mereka juga melapor ke Dinas Pengawasan Disnaker Jakarta Selatan, buktinya mengeluarkan anjuran bahwa tidak ada permasalahan karena si saudari Septia ini saat itu resign dan masih sisa 3 bulan ya, yang artinya dari PKWT dia juga harus ada kewajiban kepada perusahaan dan perusahaan juga tidak meminta seperti itu. Artinya justru sebaliknya mantan karyawan ini boleh dibilang melanggar kontrak kerja juga. Ya itu kan resign juga bukan one month notice ya, bukan sebulan sebelum. Dan kemarin kita juga dari jaksa juga kemarin tampilkan juga peraturan perusahaan juga dan bukti-bukti semua di hadapan hakim. Jadi tidak benar kalau upah terdakwa itu di bawah UMR. Sekarang bisa ditanyakan langsung kepada yang masih bekerja, dan dari 200-an orang yang bekerja ya di High Five itu baru ada kasus satu ini saja gitu, mantan ex karyawan. Jadi kalau digiring opini bahwa mengkriminalisasi buruh itu tidak benar. Itu orang yang sudah resign lalu dia cuap-cuap dan akhirnya tidak bisa dibuktikan, akhirnya ya sampai ke persidangan. Tapi saat persidangan bilangnya kriminalisasi. Kita itu lama loh bikin LP itu dari Januari 2023 dan baru ke persidangan itu sekitar bulan Agustus 2024 loh. Jadi cukup lama. Jadi tidak ada tuh kriminalisasi itu benar-benar poin-poin yang normatif yang penegak hukum lakukan seperti itu. Jadi silakan bisa diwawancara bekerja ya. Sebelum bertanya ke karyawan, mungkin untuk jam kerjanya sendiri kan kemarin disinggung ya. Nah, seperti apa sih jam kerjanya? Ya tentunya udah sesuai dengan aturan Disnaker ya. Kan di sini juga tidak ada, dia bilang kerja 24 jam lah. Itu kan apabila tidak bisa dibuktikan kan menjadi fitnah. Dia harus bisa membuktikan kerja 24 jam. Kalau cuma di chat itu kan hal yang wajar. Ketika dia nggak bisa membuktikan, ya itu menjadi fitnah, pencemaran nama baik seperti itu. Ya kalau nggak salah jam berapa masuk? Masuk jam 8. Pulang jam 5. Jam 5. Iya. Wajar ya. Silakan di. Oke. Boleh ditanya. Mbak dengan siapa? Saya dengan Feli. Jadi udah berapa lama Mbak? Sudah 3 tahun lebih. Gitu. Mbak, seperti apa sih proses kinerja di sini, karena kan yang
mantan karyawan ini Mm-mm. mengeluhkan hal-hal yang diutarakan. Seperti apa sistem jam kerjanya sendiri, terus gajinya sendiri seperti apa? Kalau sistem kerja di sini, jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5 sore, dan itu hal yang wajar ya, rata-rata di semua kantor seperti itu. Dan kalau bicara soal gaji, kalau untuk saya sendiri sudah di atas UMR jauh dan sangat-sangat cukup gitu. Itu aja sih. Sudah bekerja berapa lama? 3 tahun lebih. Itu dari kalian semua kenal dengan sosok Kalau Mantan saya di sini. kenal, tapi saya tidak terlalu dekat. Gitu. bisa ingat mungkin sosoknya seperti apa ketika bekerja di sini? Ada ingat nggak? Ya biasa aja sih mas, kayak marketing pada umumnya aja gitu, karena dia kan di cabang, kalau saya kan di head office ya, dia di cabang Kelapa Gading, jadi tidak nggak terlalu deket gimana. Dengar berita Mm-mm. kayak gini gimana tanggapan dari para karyawan? Tidak berpengaruh. Iya, tidak berpengaruh sih, nggak berpengaruh sih terhadap karyawan. Sejauh ini Mbak kan udah 3 tahun ya, apakah ada sebuah tekanan dari Bang John selama ini? Enggak kok, apa gimana gitu selama kerja di sini? Enggak. Kenyamanan seperti Iya, apa? nggak ada. Kalau misalnya ada kan mungkin kesalahan-kesalahan minor aja ya, Biasa bukan ya. tekanan. Kalau misalnya kita salah ya pasti ditegur sama atasan gitu aja. Wajar. Tapi bukan bentuk tekanan. Selama bekerja 3 tahun, fasilitas apa sih yang sudah didapat dari perusahaan? Fasilitas handphone kantor, terus pulsa, Mas, terus saya pun yang sudah 2 tahun waktu itu mendapatkan logam mulia 5 gram ya, Mamaci. Itu berapa tahun dapat logam? 2 tahun. 2 tahun dengan prestasi. Enggak. setiap karyawan. Setiap karyawan yang sudah Karyawan. 2 tahun mendapatkan logam mulia 5 gram. Berarti as a reward gitu. Iya, Nah, reward. apa bisa dibilang kontribusinya selama 2 tahun ini? Iya, betul. Kalau dari Masnya sendiri selama menjadi Mas ini OB ya? OB. OB gimana Mas coba? Di Kalau sini bisa- gaji berapa, UMR enggak? Kalau Karena- saya di sini jabatan sebagai OB. Oh. Enggak, nama saya Anggi. Kalau saya ke sama Pak John itu orang yang baik banget. Gaji UMR bisa bersih dapat 8 juta. Saya Take home pay, 5 juta. take home pay bisa 8 juta 9 juta. 8 juta. Apalagi kalau misalnya Bapak tiap hari ke sini, pasti ada uang. Uang tip lah ya. Kayak gitu. Oh berarti uang tip-tipnya memang semangat ya. Uang semangat. memang itu memang beneran ya, nggak ada Iya, gosip- nyata, gosip- nyata. Jadinya kalau misalnya Bapak kesini nggak ada kata marah, cuman motivasi saya jadinya saya dari biar cepet aja gimana. Gitu. Tambah Kesini betah cepet. dong ya. Kamu Jadinya kita juga sama Bapak makin sayang kayak gimana kayak gitu, maksudnya enak lah, maksudnya wajah Bapak masih tiap hari motivasi, lo harus begini, lo harus bersama kayak gua kayak gini, jadi pengusaha emang mau begini aja. Kalau saya minjem duit dikasih, ibu saya sakit aja sampai di Oh. dikasih sama Bapak. Pernah maksudnya waktu itu pernah ibu sakit terus dikasih apa Iya, Pak? Iya. pernah sama Bapak. Apa semua karyawan begitu Bang? Iya betul. Saya juga ini apa namanya pas lahiran begitu itu malah dikasih sama Bang John. Nah, posisi apa? OB sama OB. Itu posisi dikasih ya, bukan peminjaman ya. Bukan dikasih pada saat lahiran itu kalau Masnya posisinya OB-nya di lantai 7. berarti beda sama kantornya Bang John, maksudnya kan kalau Bang John di lantai 21 nih, Iya. tidak selalu setiap hari bertemu berarti. Setiap hari. Setiap hari. Kan kalau 721 sama gitu. Antara saya ke atas, antara Bang Anggi ke bawah itu aja. Oke Mas, maaf. Biasanya kalau seorang OB itu kan sering disuruh. Ya. Apakah ini untuk klarifikasi Ya. apakah Bang John sebagai atasan itu semena-mena untuk ketika nyuruh atau tidak ada bisa dibilang tidak ada tata kramanya, nyuruh asal nyuruh atau gimana, Mas? Kalau nyuruh hal yang ini, kalau nyuruh ya sebagai atasan, sebagai bos kan wajar kan.
sini buat nyiapin makan, buat nyiapin apa gitu. Tapi cara penyuruhnya apakah baik atau tidak? Baik, Oh. dengan baik. Tetap menjaga norma berarti Gus Bang Jon, Iya. ke semua karyawannya. Iya. Mbak, boleh dibilang ini kan sebagai karyawan yang sudah 3 tahun. Benar nggak sih ini versi yang di sana ya? Adanya pemotongan gaji ketika bla 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 itu. Pernah ngalamin hal itu? Kalau saya pribadi nggak pernah sama sekali. Masnya juga Belum pernah sama sekali selama ini. yang Kalau Belum pernah. Ditambahin iya sama bapak. malah Malah ditambah. ditambahin, Pak. Heran gue. berarti Maci bisa dibilang kalau pengakuan yang selama ini dilakukan oleh mantan karyawan itu mengada-ngada tuh. Jadi gini, kalau dari laporan habis itu naik penyelidikan, habis itu naik penyidikan, habis itu naik ke tersangka P21 dan akhirnya bersidang, itu kan berarti ada unsur pidana yang sudah terpenuhi yang akhirnya bisa disidangkan. Berarti dari saat itu terlapor dan saat ini terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang dia share di cuitan Twitter saat itu. Jadi apa yang disampaikan ya terindikasi ya fitnah dan penyemaran nama baik ya, seperti itu. Kita di sini tidak ada kriminalisasi. Ini kita punya hak hukum sama seperti Septia, dia punya hak hukum juga. Kita juga masa nggak boleh melapor, dia naik penyidikan, naik tersangka, lalu P21 bersidang, nggak bilang kriminalisasi ya. Ya Anda juga siapa, bukan penegak hukum kok bilang kriminalisasi. Itu kan klien Anda, versi Anda. Versi saya juga klien saya tidak kriminalisasi gitu. Emang Anda siapa gitu, bisa bukan penegak hukum, bukan apa, menjudge kriminalisasi. Itu kan sudah tahapan di kepolisian, di kejaksaan, dan sampai di persidangan gitu. Berarti klien Anda yang tidak bisa membuktikan gitu. Jangan bilang kriminalisasi buruh, bukan kriminalisasi buruh itu saat itu bukan sebagai pekerja lagi di sebagai karyawan PT Lima Sekawan ya itu, dan itu kan juga yang melaporkan itu kan murni dari Pak Henry ya, bukan dari perusahaan, tapi memang dampaknya juga akibat pemberitaan itu kan juga berdampak ke perusahaan seperti itu. Ya buktinya juga di sini saksi-saksi yang Iya. masih bekerja pun. Iya, giliran tweetan enak, giliran nggak bisa dibuktikan bilang kriminalisasi, seperti itu. Giliran dia nggak bisa membuktikan, mencemarkan nama orang, tinggal bilang kriminalisasi, seperti itu aja. Dalihnya. Gitu. Masih mungkin Bang Jun kan suka banget nih bikin konten di media sosialnya bareng karyawan, kadang dengan gini sering marah-marah, jadi agak-agak takut-takut nggak sih? Karena kan mungkin dipotong-potong seperti itu. Jadi Bang Jun sendiri ada cerita? Takut diedit. Kalau itu ya Bang Jun selama ini kan itu di belakangnya pun akhirnya kan juga ada edukasi, dan itu style dia sih. Para pengikutnya juga harusnya sih paham ya. Saya juga udah jadi corporate lawyer perusahaan ini udah hampir mau 2 tahun juga ya. Seperti itu. Waktu itu diajak bekerja sama untuk mengawal di corporate lawyer perusahaan grup PT Lima Sekawan gitu. Tidak ada permasalahan, baru permasalahan hukum ya kasus Septia ini gitu. Mbak dan Mas merasa kaget nggak ketika mendengar bahwa pemberitaan ini, bahwa kok perlakuan Pak John seperti ini kepada mantan karyawannya, atau mungkin pada saat dia menjadi karyawan? Cepet kaget ya. Sempat kaget sih, menyayangkan ya kenapa ada ex karyawan yang seperti itu. Padahal dari kalian sendiri tidak pernah merasakan tidak, itu. iya, kami tidak merasakan seperti itu. Oke, Mbak, reward apa sih selain di pekerjaan yang mungkin Bang John, Masnya juga selain yang tadi dibilang bantu untuk berobat gitu, atau malah ngasih motor lu rusak apa gimana udah dibenerin tanpa ada itu Ditawarin pinjaman, ya benar Iya. ada ya. Ya ada pinjaman. Umroh. Umroh iya. Ada beberapa karyawan orang tuanya sudah diumrohkan. Oh alah. Itu tiap tahun.
dilakukan atau per 6 bulan sekali? Tiap tahun ya Pak Maji. Karena Iya, kan tiap kalau tahun. umroh kan kapan aja ya? Iya, Iya. tiap tahun. Ada yang bekerja sudah lama atau yang Karena kinerjanya bagus. kinerjanya bagus, pasti ada ini ya. Ada reward ya? reward. Ada reward. Seperti itu. Iya kan beberapa juga ada juga yang kadang mengutip kata-kata Bang John, jangan lama-lama kerja sama gue. Maksud arti kata jangan lama-lama itu apa sih kalau dari karyawan sendiri? Memotivasinya. Memotivasi untuk lebih maju kah atau gimana? Ya sebagai bentuk memotivasi lebih maju, karena ini kan beliau ingin semuanya tuh sukses sebagai pengusaha. Betul. Tapi kalau belum bisa ya belajar dulu gitu. Ya betul. Artinya berarti Lebih banyak motivasi kok. selain kalian kerja di sini mungkin ya maaf ya sebagai OB atau sebagai karyawan sendiri itu selalu dibantu untuk belajar satu hal bisnis berarti ya sama Pasti. Bang John. Betul. Kalau ngajarin motivasi untuk berbisnis, walaupun cara konten, ini TikTok up, maunya apa lu mau kayak gimana nolong orang tua di jalan, bikin konten gitu, motivasi, lu harus punya usaha-usaha kecil-kecilan dulu. Tadi saya bantu nih, di-share sama bapak apa gimana usaha lu apa gitu. malah maksudnya malah Ngajarin, terbuka, malah iya, ngajarin gitu, malah tidak bikin tidak motivasi mengungkit gitu. Oh, Nggak pernah ngejatuhin bapak tuh, lo harus gini, lo udah kerja 2 tahun, hasil lo apa? Lo harusnya begini. Kalau mau konten kayak gue, konten yang berbobot, bantu orang tua di jalan nyebrang itu kan nggak ada atau gimana kayak gitu. Kalau mau usaha bikin keripik dulu, bikin label, cara marketing keliling-keliling rumah. Kalau udah gede kan duitnya untuk kamu juga, untuk keluarga kamu juga. iya berarti artinya Bang John ini sosok bos yang selalu banyak berkomunikasi dengan karyawan berarti. Banyakan nongkrong sama saya malah, Iya. ngopi bareng. tidak melihat strata Enggak, duduk bareng. Jadi momen hari raya itu biasanya Bang John sendiri seperti apa sih memberikan kayak semacam Bonus. apa aja yang didapat. Nggak pernah telat kalau THR. Contohnya tahun kemarin gue pilih ya, Imlek ya. Imlek. Imlek dapat. Imlek Iya. Angpau. Ampau, jatuhnya Ampau. ampau. untuk semua karyawan. Iya, untuk semua. Ampau itu dapat semuanya. Jadi kalian setahun bisa 12 kali gaji lebih ya? Amin. Kalau masalah gaji sih saya bersyukur. Kalau masalah bonus-bonus kayak gitu, ya saya alamin pribadi saya. Bisa 2 kali naik gaji saya, bonusnya kayak 500 bisa masukin. Untuk kembali lagi untuk menegaskan mengenai